Against the Gods Bab 2041, Konspirasi Terbuka. Apakah elemen yang kau miliki adalah sesuatu yang juga diajarkan oleh gurumu, Tuan Muda Yun? Tentu saja. Bibiku berkata bahwa mengolah banyak elemen adalah hal yang tabu dalam kultivasi. Tidak hanya akan memperlambat kecepatan kultivasi, ada risiko tinggi kehilangan kendali atas energi mendalam dan merusak urat nadi mendalam. Mereka yang mengelolanya harus memiliki fisik dan pemahaman yang luar biasa. Kualitas yang bahkan tidak dimiliki oleh satu pun dari sejuta praktisi mendalam. Bibiku adalah orang yang luar biasa, tetapi bahkan praktisi elemen terhebat yang dikenalnya hanya mengolah 3 elemen sekaligus. Bayangkan saja kamu mengolah 5, tidak, 6 elemen sekaligus. Dia tidak menyebutkan bahwa praktisi mendalam yang mengolah 3 elemen sekaligus adalah salah satu imam besar. Makhluk yang berdiri di atas makhluk lain yang tak terhitung jumlahnya di abis dan hanya menjawab kepada Raja Abisal. Itulah sebabnya dia sangat penasaran dengan Yun Che. Dari segi elemen saja, dia entah bagaimana bahkan lebih tinggi dari seorang imam besar dan berada di luar pemahaman abis. Yun Che menjawab dengan tenang, hanya setelah aku meninggalkan guruku dan benar-benar bergabung dengan dunia, aku menyadari betapa luar biasanya anugerah yang aku terima dari guruku. Apakah tuanmu? Hua Caili tiba-tiba memotong perkataannya dan menegur dirinya sendiri dengan suara kecil, itu bukan sesuatu yang seharusnya aku tanyakan. Yun Che tersenyum, senyumnya kecil dan singkat, tetapi menggetarkan hatinya dan mencuri perhatiannya sesaat. Dia beralih ke pertanyaan berikutnya, kemana kau pergi setelah mengucapkan selamat tinggal kepada tuanmu? Aku telah mengunjungi banyak tempat, Yun Che terus menjawab dengan tenang, tetapi hampir semua tempat yang aku kunjungi memiliki karakteristik yang kurang lebih sama, orang-orang yang kalah, terkuras, dan ternoda oleh debu jurang, mata yang penuh dengan rasa sakit, kekejaman, dan kebencian. Aku yakin kau telah menyaksikan hal yang sama dan akhirnya terbiasa dengannya selama ujianmu. Hua Caili menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut, dunia luar tentu jauh lebih menakutkan daripada apa yang dikatakan orang kepadaku dan apa yang dapat kubayangkan dalam imajinasiku sendiri. Setidaknya, itu adalah ketakutan yang beraneka ragam. Kerajaan dewa tempat tinggalnya adalah tanah suci yang bahkan tidak berani diimpikan oleh sebagian besar orang abis. Segala sesuatu di luar itu adalah dunia yang penuh dengan rasa sakit dan kebencian yang tidak pernah bisa dibayangkannya. Mengingat betapa kuatnya dirimu, kau pasti telah meninggalkan nama yang cukup terkenal di setiap tempat yang pernah kau kunjungi, bukan? Ambil contoh alam jurang kilin. Kamu tidak hanya mengalahkan sekelompok master ilahi sebagai penguasa ilahi, kau bahkan mengangkat kekaisaran Helian yang terlemah di atas setiap sekte besar lainnya di alam jurang kilin. Aku yakin kamu akan dikenang sebagai legenda untuk waktu yang sangat lama. Yun Che menggelengkan kepalanya, saya tidak menyadarinya saat saya masih bersama guru saya, tetapi saya menyadari bahwa saya sangat berbeda dari kebanyakan praktisi yang mendalam. Pertama-tama, saya jauh lebih kuat daripada siapapun pada tingkat kultivasi saya. Kedua, penguasaan saya terhadap elemen tampaknya mustahil di mata semua orang. Perbedaan ini membuatku sangat heran dan penasaran, tetapi juga membuatku menghadapi banyak plot dan bahaya yang tidak terduga. Itulah sebabnya aku mulai menyembunyikan diriku dari persepsi publik sebisa mungkin. Setiap kali aku bepergian ke lokasi baru, aku akan menggunakan nama yang berbeda. Aku juga tidak pernah tinggal di satu tempat terlalu lama. Tentu saja, aku tidak meninggalkan ketenaran apapun. Yun Che menjelaskan dengan acuh tak acuh namun menyeluruh, sebenarnya, waktuku di alam jurang kilin adalah saat-saat yang paling kurang ajar dan mencolok. Aku berutang budi besar kepada putri pertama Helian, dan aku berjanji padanya bahwa aku akan membawa kekaisaran Helian ke alam Dewa Kilin. Karena aku tidak dapat bersikap rendah hati seperti sebelumnya, aku memutuskan untuk bersikap santai saja. Ia membuatnya terdengar sangat sederhana, tetapi tidak butuh banyak usaha untuk membayangkan betapa kejamnya penderitaan yang telah ia lalui untuk sampai ke titik ini. Bagi seseorang dengan kepribadian seperti dia, menyembunyikan dirinya hingga tak dikenal dan terus-menerus mengembara dari satu tempat ke tempat lain seperti rumput liar. Baginya, memilih untuk menghilang dengan tenang dan sendirian bahkan setelah memberikan kekaisaran Helian anugerah terbesar yang dapat mereka bayangkan. Jadi, apakah Yun Che adalah nama aslimu? Gadis itu bertanya dengan nada serius. Tentu saja. Yun Che menatap matanya dengan mata yang tulus dan murni, kakakku adalah penyelamatku. Guruku mengajarkanku untuk membalas kebaikan sekecil apapun 10 kali lipat, jadi mengapa aku harus berbohong kepadamu tentang namaku? Benar. Kakakku, tanpa sadar menundukkan kepalanya dan menatap kakinya sendiri. Sekarang setelah dipikir-pikir lagi, dia bahkan telah memperlihatkan energi cahaya yang mendalam kepadanya hanya karena dia tidak ingin meninggalkan bekas luka di wajahnya, jadi mengapa dia berbohong kepadanya tentang namanya. Dia berkata bahwa dia berutang nyawanya pada wanita itu, tetapi siapapun yang dapat menghitung akan tahu bahwa dia telah menyelamatkannya lebih banyak daripada wanita itu. Dia sangat jujur dan terbuka padanya, tapi dia
Hua Caili tidak dapat menahan perasaan sedikit menyesal dan panik. Seolah tidak menyadari perasaannya, Yun Ce bertanya dengan santai, kamu sedang menjelajah dan berlatih dengan harapan bisa menerobos ke alam kepunahan ilahi, benar kan, saudariku? Anehnya, Hua Caili tidak menganggukkan kepalanya, aku berencana untuk menyelesaikan terobosanku. Aku benar-benar ingin melakukannya. Tapi ayah berkata bahwa tidak perlu terburu-buru. Sebelum mengantarku pergi, ayah memberiku 2 pertanyaan. Dia berkata bahwa jika aku dapat menemukan jawaban untuk kedua pertanyaan itu, maka petualanganku akan berharga. Dia bahkan berkata bahwa itu akan menjadi pencapaian yang lebih besar daripada sekadar memasuki alam berikutnya. Dia begitu teralihkan perhatiannya sehingga dia hampir mengucapkan kata, ayah, dengan penekanan tambahan. Oh, pertanyaan apa? Pertanyaan itu membuat Yun Ce tertarik, katakan padaku. Mungkin aku bisa menemukan jawabannya untukmu. Mata Hua Caili berbinar, Bibi berkata bahwa itu adalah jawaban yang hanya bisa kutemukan setelah menjalani banyak pengalaman. Meskipun kamu masih muda, kamu jauh lebih berpengalaman daripada aku. Mungkin kamu benar-benar bisa menjawab pertanyaannya untukku. Dia memulai, pertanyaan ayah saya adalah, apa benda paling berharga di dunia? Dan apa benda termurah di dunia? Dia menatap wajah Yun Ce dengan penuh harap, tetapi tidak menemukan jejak pikiran apapun di wajahnya. Pemuda itu hanya tersenyum penuh teka-teki seolah-olah dia tahu jawabannya begitu mendengar pertanyaan itu. Apakah seseorang pernah menanyakan pertanyaan-pertanyaan ini kepadamu sebelumnya? Hua Caili bertanya. Tidak. Tapi aku yakin aku tahu jawabannya. Katanya sambil tersenyum, sebenarnya, kedua pertanyaan itu memiliki jawaban yang sama. Hah? Seru wanita muda itu dengan bingung, tapi bagaimana mungkin? Pertanyaannya benar-benar bertolak belakang. Bagaimana mungkin jawabannya sama? Pada saat itulah Yun Ce menghentikan langkahnya, kamu tahu, aku tidak akan memberitahumu jawabannya. Itu adalah sesuatu yang harus kau cari tahu sendiri. Namun, jangan khawatir. Jika aku tidak salah, kamu mungkin akan segera menemukan jawabannya atau setidaknya sekilas petunjuk. Wanita muda itu berkedip, matanya yang berbinar penuh dengan kebingungan. Yun Ce mengangkat tangannya dan menciptakan penghalang isolasi di sekeliling Hua Caili, duduklah dan sembunyikan auramu sebaik mungkin. Lalu, aku ingin kau memproyeksikan luka-lukamu ke sekeliling dan menyembuhkan dirimu sendiri secara normal. Apa? Hua Caili tampak semakin bingung. Kau akan segera mengerti. Yun Ce tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya memasang ekspresi tenang dan kalem di wajahnya. Setelah berpikir sejenak, Hua Caili memilih untuk tidak bertanya lebih jauh dan menuruti perintahnya. Ia mulai duduk dan menarik auranya ke dalam penghalang. Pada saat yang sama, wajahnya yang tanpa cacat mulai tampak lemah dan pucat tidak wajar. Luka-lukanya baru saja pulih selama beberapa hari terakhir. Itu jelas disengaja. Yun Ce mengangkat tangannya, dan kristal jurang raksasa itu pun melayang ke dalam penghalang. Dari sudut pandang orang luar, tampaknya wanita muda itu sedang menyerap kekuatan kristal jurang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Yun Ce berbalik, seolah diberi aba-aba, kedua sosok yang ia rasakan tiba-tiba bergerak lebih cepat. Dia baru saja melangkah 2 langkah ke depan ketika kedua pria itu muncul di hadapannya. Mereka berdua mengenakan pakaian hitam yang dibuat khusus untuk kabut tak berujung. Mereka juga membawa pedang lebar dan memancarkan aura yang sama. Mereka jelas berasal dari sekte yang sama. Kedua pria itu dengan cepat melirik Yun Ce dan menatap Hua Caili sejenak. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan mereka lebih jauh dan menatap kristal jurang. Pupil mata mereka membesar karena terkejut dan bernafsu, dan keserakahan mereka begitu kuat, hingga mereka bisa membakar kristal jurang itu jika nyata. Kristal jurang yang sangat besar dan murni. Pria di sebelah kanan menelan ludah, aku ragu bahkan paman senior pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Pria di sebelah kiri lebih tenang daripada rekannya. Dengan susah payah, dia mengalihkan pandangannya dari kristal jurang dan kembali fokus pada Yun Ce dan Hua Caili. Yang pertama memancarkan aura seorang guru ilahi tingkat 3, dan yang terakhir tidak dapat dilihat karena dia terisolasi oleh penghalang. Meski begitu, dia dapat melihat bahwa kulitnya pucat pasi meskipun ada kerudung yang menutupi wajahnya. Dia jelas sedang pulih dari cedera yang parah. Master ilahi tingkat 3 baik-baik saja, dan gadis di dalam penghalang terluka parah. Jelas, ini berarti kultivasinya jauh lebih lemah daripada rekannya. Mereka berdua merupakan master ilahi tingkat 5. Ketakutan dan kewaspadaannya langsung sirna, sudut mulut pria itu mulai melengkung tak terkendali. Ada getaran yang jelas dalam suaranya ketika dia berbicara, kesempatan emas akhirnya jatuh ke pangkuan kita, saudara muda Liu. Dia melangkah maju perlahan, tetapi tidak langsung meraih kristal jurang di dalam penghalang. Sebaliknya, dia mengulurkan tangan ke arah Yun Ce dan memerintahkan, kamu harus tahu aturan kabut tak berujung, nak. Berikan padaku. Meskipun dia berbicara dengan Yun Ce, jelas dari tatapan matanya bahwa dia tidak begitu peduli padanya.
Gerakannya tidak tergesa-gesa, dan seringainya hampir terbelah dari telinga ke telinga. Dia mengira mereka adalah predator yang bisa mengendalikan segalanya. Mereka belum pernah melihat kristal jurang sebesar itu seumur hidup mereka. Kabut tak berujung adalah tempat tanpa aturan atau ketertiban, jadi secara umum, siapapun yang punya otak akan melakukan apapun untuk menyembunyikan harta karun sebesar itu. Namun, lawan mereka tidak hanya terluka parah, dia tidak punya pilihan selain menggunakan kristal jurang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Mungkin dia pikir dia bisa beruntung dan memulihkan kekuatannya sebelum ada yang menemukannya, tetapi ternyata tidak. Dia tanpa sengaja telah memancing bahaya ke depan pintunya. Jika ini bukan kesempatan emas, lalu apa? Namun, Yun Ce tidak menunjukkan sedikit pun rasa takut. Dia hanya melirik pria itu dan menjawab dengan serius, mengapa kami harus memberikan apa yang menjadi milik kami? Di dalam penghalang, Hua Caili diam-diam membuka matanya sedikit untuk menyaksikan penampilan Yun Ce. Karena terkejut, kedua pria itu akhirnya memberikan perhatian penuh kepada Yun Ce. Ketika dia memastikan auranya yang dalam lagi, tatapan mereka berubah menjadi lebih menghina dan mengejek dari sebelumnya. Mereka menatapnya seperti sedang melihat orang bodoh yang baru pertama kali memasuki kabut tak berujung. Begitu. Kamu tidak hanya ingin memberi kami kristal jurang, kau juga ingin memberi kami nyawamu. Lelaki berpakaian hitam itu perlahan berjalan ke arah Yun Ce sambil mendengus saat dia datang. Yun Ce mengerutkan kening dalam-dalam dan muncul di antara mereka dan penghalang itu dalam sekejap. Dia berkata dengan sungguh-sungguh, apa yang sedang kamu lakukan? Melihat aura kalian, kalian berdua adalah praktisi sekte yang saleh. Kita seharusnya saling membantu di kabut tak berujung, bukan saling merampok. Apakah kamu tidak takut akan mempermalukan sekte kalian? Kata-kata Yun Ce yang benar hampir membuat kedua pria itu bertekuk lutut, karena tertawa. Pria di sebelah kanan berkata, siapa sebenarnya orang bodoh ini? Ini pasti pertama kalinya dia berada di kabut tak berujung. Dia kemudian menunjuk Yun Ce dengan jarinya dan berkata dengan nada mengejek, biarkan kakek Liu memberimu pelajaran, nak. Kamu bisa menjadi bangsawan di dunia luar, tetapi di kabut tak berujung ini, jika kakek Liu ingin kamu mati, maka kamu akan mati. Hentikan omong kosongmu dan bunuh saja dia. Siapa tahu apa yang mungkin terjadi jika kita menunda pertemuan ini terlalu lama. Pria di sebelah kiri mengedarkan energinya, bunuh dia dengan cepat, dan jangan tinggalkan jejak. Ambil hadiahnya, bunuh semua saksi. Begitulah yang terjadi di kabut tak berujung. Begitu dia selesai, lelaki itu menyerbu ke arah kristal jurang bagaikan seekor ular berbisa. Dengan seringai gelap di wajahnya, rekannya juga menembakkan pedang lebar yang dikelilingi oleh badai kekuatan murni langsung ke ulu hati Yun Ce. Lawannya adalah seorang master ilahi tingkat ketiga. Hanya karena dia berada 2 level di bawah level kultivasinya, bukan berarti dia tidak bisa mengejutkan mereka jika dia mengerahkan seluruh kemampuannya. Itulah sebabnya dia tidak menahan diri sedikit pun. Jauh di atas langit, Hua Qingying mendengus pada dirinya sendiri. Tidak seperti Hua Caili, Hua Qingying adalah seorang veteran yang sudah berpengalaman. Begitu Yun Ce mengeluarkan kristal jurang, dia langsung tahu apa yang sedang direncanakannya. Mengeluarkan keserakahan dan membalikkan sebab dan akibat, ya. Sebuah taktik kekanak-kanakan. Tapi, gumamnya pada dirinya sendiri, trik sederhana mungkin paling cocok untuk Caili. Bab 2042, Jawaban. Cahaya aneh dari kristal jurang itu dengan cepat mendekati wajah pria berjubah hitam itu. Pada saat yang sama, kegembiraan di matanya menjadi begitu pekat hingga hampir bisa dirasakan. Pada saat itulah pemandangan di depan matanya tiba-tiba berubah. Hal berikutnya yang ia ketahui, sebuah kekuatan yang kuat dan tak tertahankan tengah menyeretnya ke arah kiri. Pria berjubah hitam itu tertegun, tetapi dia sama sekali tidak mampu menanggapi kekuatan yang tiba-tiba itu. Sebelum dia menyadarinya, kepalanya telah terbentur tanah, dan lengannya terinjak ke tanah kurang dari 1 meter dari kristal jurang itu. Pada saat yang sama, dia mendengar temannya berteriak kaget. Pedangnya melayang di udara seolah-olah telah ditampar oleh seseorang, dan sebuah kekuatan dahsyat menariknya ke arahnya. Sesaat kemudian, kedua pria itu menyadari bahwa salah satu lengan mereka terpelintir seperti mie dan diinjak-injak ke tanah oleh kaki yang sama. Mengatakan mereka tercengang adalah pernyataan yang meremehkan. Mereka menyalurkan ki mereka yang dalam dengan sekuat tenaga, tetapi kekuatan yang tak terhentikan yang menyerupai sejuta gunung menghentakkan lengan mereka yang terangkat kembali ke tanah. Bahkan kepala mereka setengah terkubur di tanah, tidak dapat bergerak sedikit pun. Dengan susah payah kedua lelaki itu menolehkan kepala mereka hingga akhirnya mata mereka mengarah ke atas. Pandangan mereka beralih ke kaki yang menginjak lengan mereka dan nyaris tak berkontak dengan mata dingin Yun Ce yang seperti reptil. Bagaimana? Kedua pupil mata pria itu membesar hingga maksimal. Mereka tidak percaya apa yang sedang terjadi. Indra perasa mereka menyatakan dengan jelas bahwa pemuda di hadapan mereka hanyalah seorang master ilahi tingkat ketiga, namun. Katakan padaku nama dan asalmu, perintah Yun Ce dingin dan tanpa emosi.
Tak satu pun dari mereka menjawab. Tidak mungkin untuk mengatakan apakah itu karena mereka tidak mau menyerah, atau karena mereka belum pulih dari keterkejutan mereka. Sudut mulut Yun Ce melengkung ke bawah, dan sepasang ledakan kecil tiba-tiba memekakkan telinga. Itu adalah suara kedua tangan pria itu patah pada saat yang sama. Kedua pria itu berteriak. Teriakan mereka gagal memancing reaksi sekecil apapun dari Yun Ce. Dia hanya berkata, kamu punya satu kesempatan lagi untuk menjawab pertanyaanku, atau kalau tidak, kamu akan mati. Rasa takut dan sakit yang luar biasa dengan cepat menghancurkan perlawanan apapun yang masih mereka miliki. Pria di sebelah kanan Yun Ce buru-buru berbicara, namaku Han Kuan, dan adik laki-lakiku Liu Jing. Kami berasal dari Sekte Pedang Tiran. Tolong. Bagus. Suara acuh tak acuh menyela kegagapannya yang menyakitkan, karena kalian patuh, aku akan menghadiahkan kalian berdua kematian yang cepat. Ciang. Pedang lebar yang terlempar itu ditarik kembali ke telapak tangan Yun Ce. Kemudian, dia menghantamkannya ke kepala kedua pria itu dengan hawa haus darah yang ganas. Kasihanilah, saudaraku. Han Kuan berteriak sekuat tenaga, kami bodoh karena membiarkan keserakahan kami mengalahkan akal sehat kami. Kami mohon agar Anda menunjukkan belas kasihan dan membiarkan kedua orang hina ini selamat. Kumohon. Tercekik di bawah bayang-bayang kematian, teriakannya begitu keras hingga hampir merobek tenggorokannya sendiri. Bahkan niat membunuh yang tampaknya memenuhi sumsum tulangnya hingga penuh telah melambat hingga berhenti sementara. Pedang itu tidak jatuh di kepala mereka. Yun Ce menoleh ke belakang dan bertanya pada Hua Caili, bagaimana aku harus menghadapi mereka berdua, saudariku? Awalnya, Han Kuan dan Liu Jing terkejut. Kemudian, mereka menyadari bahwa Yun Ce sedang mencari petunjuk dari gadis itu. Mengetahui bahwa setiap detik sangat berarti, Han Kuan memutar lehernya sekuat tenaga sambil berteriak, maafkan kami, peri. Kami berasal dari Sekte Pedang Tiran, salah satu dari 3 sekte pelindung alam asap jongkok. Kami sama sekali bukan penjahat, jadi kumohon. Apapun kecuali penjahat. Yun Ce mengejek, sepertinya seseorang butuh bantuanku untuk mengingat wajah-wajah buruk mereka saat mereka mencoba merampok kita tadi. Tidak. Han Kuan buru-buru membela diri, kami adalah anggota Sekte Pedang Tiran, dan kami biasanya tidak akan pernah menyerah pada pembantaian yang tidak beralasan di kabut tak berujung. Hanya saja, kami belum pernah melihat kristal jurang yang luar biasa seperti itu dalam hidup kami, jadi kami tidak dapat menahan keserakahan kami. Kami tidak pernah berencana untuk membunuhmu. Kami hanya berharap untuk menakut-nakutimu agar tunduk. Gadis itu tidak mengatakan apapun. Merasa jauh lebih penuh harapan daripada sebelumnya, Han Kuan melanjutkan, kamu tampak seperti peri yang luar biasa. Kamu tidak mungkin menodai dirimu dengan darah kami. Jika kamu mengizinkan kami pergi, kami berjanji. Kami berjanji bahwa seluruh Sekte Pedang Tiran akan mengingat kebaikanmu dan senior. Kami berjanji untuk membalas belas kasihanmu 1000 kali lipat. Yun Ce tidak bertindak, dia hanya menatap Hua Caili dan menunggu jawabannya. Tatapan Hua Caili sedikit bergeser, namun dia segera menarik kembali tatapannya dan berbisik, apapun niat mereka, pada akhirnya mereka tidak melukai sedikit pun orang kita. Biarkan mereka pergi. Tapi, Yun Ce mengerutkan kening, tetapi mendesah pelan. Kemudian, dia menarik kakinya, melepaskan rasa haus darahnya, dan berbalik, sambil berkata, enyahlah. Kedua lelaki itu buru-buru berdiri, dengan ekspresi bingung dan tidak percaya. Mereka hampir tidak percaya bahwa pemuda itu benar-benar membiarkan mereka pergi. Jika aku sendirian, maka kalian akan menjadi sampah di tanah. Jangan lupa siapa yang menyelamatkan nyawa anjing kalian. Seperti bel alarm, suaranya menyentak mereka keluar dari lamunan mereka. Han Kuan langsung tergagap, ya. Kami tidak akan melupakan peri itu yang telah menyelamatkan hidup kami. Jika kalian membutuhkan kami akan memberikan segalanya untuk membalas budi ini. Kedua pria itu menjauh dari Yun Ce dan Hua Caili dengan ragu-ragu sambil berbicara. Baru setelah mereka berjarak 10 langkah, mereka akhirnya berbalik dan melarikan diri sambil memegangi lengan mereka yang patah. Hua Caili akhirnya membuka matanya. Dia menatap Yun Ce seolah ingin mengatakan sesuatu. Dia mulai mengerti apa yang Yun Ce coba lakukan. Pertahankan sikap ini, kata Yun Ce, aku jamin mereka tidak akan membuat kita menunggu. Hua Caili membuka mulutnya, tetapi pada akhirnya, dia tidak mengatakan apapun. Dia benar. Kurang dari 15 menit kemudian, gelombang kejut yang dahsyat dan ganas dengan cepat mendekati Yun Ce. Gemuruh. 3 pria turun dari atas dan mendarat di tanah tempat celah panjang terbelah. Retakan yang membesar itu nyaris berhenti tepat sebelum menyentuh kaki Yun Ce. Di dalam penghalang, bulu mata Hua Caili bergetar pelan saat dia berpikir dengan kecewa dalam hati, kupikir juga begitu. 2 dari 3 pria itu tentu saja, Han Kuan dan Liu Jing. Mereka mengapit pria di tengah, dan meskipun lengan mereka patah dan tunggul berdarah, mereka tidak lagi menunjukkan ekspresi rendah hati dan takut di wajah mereka. Tidak,
Emosi itu telah sepenuhnya digantikan oleh kebiadaban yang kejam. Berdiri di tengah adalah seorang pria parubaya yang mengenakan jubah hitam. Ia membawa pedang besar yang tingginya lebih dari 2 meter. Pedang itu tampak tumpul dan biasa saja, tetapi tekanan yang menyesakkan yang dilepaskannya sama sekali tidak seperti itu. Setengah langkah kepunahan ilahi, Yunce melirik pria parubaya itu. Itu mereka, Paman Senior. Lihatlah kristal jurang itu. Kita tidak melebih-lebihkannya, bukan? Pria parubaya itu adalah seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi setengah langkah dan tidak diragukan lagi berada di puncak alamnya. Meski begitu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kristal jurang itu selama beberapa tarikan napas berturut-turut. Keserakahan menggeliat seperti ular yang terjaga di dalam lautan jiwanya, lapar dan putus asa mencari makanan. Dia bertanya dengan ekspresi dingin dan acuh tak acuh, seorang master ilahi tingkat 3. Kamu mengatakan padaku bahwa seorang master ilahi tingkat 3 menghancurkan kalian berdua. Paman Senior, ada yang salah dengan kultivasinya, kata Han Kuan sambil terengah-engah, dia jelas seorang master ilahi tingkat 3 dalam segala hal, tetapi kekuatannya. Entah mengapa, kekuatannya sebanding dengan master ilahi tingkat 8. Atau bahkan tingkat 9. Anda harus berhati-hati, Paman Senior. Apakah kamu bercanda? Pria parubaya itu tertawa terbahak-bahak, apa kamu mendengarkan dirimu sendiri? Seorang master ilahi tingkat 3 yang kekuatannya setara dengan master ilahi tingkat 8. Akui saja bahwa kau ceroboh dan sudah terkejut. Han Kuan dan Liu Jing ingin menyangkalnya, tetapi Yunce menyela mereka sebelum mereka sempat berbicara, apakah ini cara sekte pedang tiran membalas belas kasihan? Kasihan. Hahaha. Han Kuan mengalihkan perhatiannya ke Yunce dan tertawa terbahak-bahak, seumur hidup, aku belum pernah bertemu orang bodoh sepertimu. Aku tidak percaya kau benar-benar membiarkan kami hidup. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran. Dia melepaskan telapak tangannya dari tunggulnya yang berdarah dan membentak Yunce, kau mematahkan lenganku, jadi aku akan mencabik-cabikmu dengan lenganku yang tersisa. Jangan lupa berterima kasih padaku atas pelajaranku saat kau berada di dunia bawah. Pria parubaya itu mengangkat tangannya dan membungkam Han Kuan. Kemudian, dia menatap Hua Caili dan bertanya, siapa kalian berdua? Dari mana kalian berasal? Hanya sekilas, wajah Hua Caili masih tertutup. Meski begitu, dia bisa tahu bahwa dia jauh lebih mulia daripada putri raja kerajaan atau putri kekaisaran paling mulia yang pernah dia temui. Siapapun yang tidak buta bisa tahu bahwa latar belakangnya luar biasa pada pandangan pertama. Sebenarnya, tidak usah dipikirkan. Dia tidak menunggu jawaban, atau mungkin dia takut akan membekuk ketakutan jika Hua Caili memberinya jawaban. Nada suaranya berubah, dan matanya menyipit karena haus darah yang tajam, karena kamu tahu tentang latar belakang kami, kamu harus mati. Kamu hanya bisa menyalahkan kebodohanmu sendiri. Dia tahu bahwa latar belakang gadis dan pemuda itu pasti luar biasa. Itulah sebabnya mereka harus mati. Mungkin ada peraturan di luar kabut tak berujung, tetapi tidak di dalam. Di kabut tak berujung, Anda harus tetap bertahan, atau memastikan bahwa Anda menyingkirkan bahaya dari akarnya. Jika tidak, konsekuensinya akan sangat parah. Bukan hilangnya reputasi yang mengkhawatirkan, melainkan kemungkinan pembalasan dendam dari faksi yang tidak mungkin dapat mereka lawan. Pria parubaya itu tidak memperpanjang percakapan. Begitu selesai berbicara, dia melengkungkan tangannya membentuk cakar dan mencengkeram Yunce. Di mana jari-jarinya bergerak, garis-garis hitam membentang di udara dan beriak di ruang di sekitarnya. Angin dingin bertiup, dan Yunce mengangkat kedua lengannya untuk bertahan dan melengkung ke belakang. Dia tampak seperti sedang ditekan sampai-sampai dia tidak dapat menggerakkan satu otot pun. Ketika tangan pria parubaya itu berada sekitar 1/6 meter dari dada Yunce. Bang! Terdengar suara ledakan yang memekakkan telinga yang langsung menghancurkan gendang telinga Han Kuan dan Liu Jing. Untuk waktu yang lama, mereka hanya bisa mendengar dengingan yang menusuk dan tak henti-hentinya yang tidak kunjung hilang. Pada saat yang sama, mata mereka yang ganas dan haus darah dengan cepat berubah menjadi keterkejutan yang dingin dan mengerikan. Paman tertua mereka tiba-tiba membungkuk ke belakang seolah-olah dia dihantam gunung. Pada saat yang sama, sebuah lubang besar pecah di punggungnya dan darah, tulang, dan darah kental berceceran di mana-mana. Mata pria parubaya itu kehilangan semua warnanya. Bahkan saat dunianya tiba-tiba berubah menjadi putih keabu-abuan, dia masih bisa melihat senyum dingin dan acuh tak acuh di wajah Yunce. Yunce membalikkan telapak tangannya, dan pedang besar yang dibawa pria parubaya itu jatuh ke tangannya. Cahaya biru es meledak dari pedang dan menusuk dalam-dalam ke tubuhnya. Saat berikutnya, ledakan dahsyat menghantam pria parubaya itu jauh, jauh sekali, dan akhirnya memakukannya ke tanah. Hanya dalam sekejap mata, ketua-tetua sekte pedang tiran dan ahli alam kepunahan ilahi setengah langkah dipaku ke tanah bagaikan anjing yang sekarat oleh pedang kesayangannya. Matanya yang gemetar dengan cepat kehilangan fokus. Suara serak keluar dari bibirnya, setengah. Dewa.
Dengan kultivasinya, dia tidak mungkin jatuh ke ambang kematian dalam sekejap bahkan jika dia berhadapan dengan Dewa Setengah. Mengapa seorang praktisi mendalam alam kepunahan ilahi setengah langkah harus waspada terhadap seorang guru ilahi tingkat 3? Fakta bahwa ia bahkan menyalurkan 3/5 kekuatannya adalah bukti bahwa ia tidak meremehkan Yun Ce. Namun, kultivasi Yun Ce sama menipunya dengan ledakannya. Yang lebih penting, dia sudah mengerahkan seluruh kemampuannya sejak awal. Karena benar-benar lengah, apa yang bisa dilakukan pria parubaya itu selain mati? Jauh di atas langit, mata Hua Qingying berkedip penuh keheranan. Untuk berubah dari 0 menjadi 100 dalam sekejap. Untuk menggunakan energinya yang mendalam sejauh ini. Mungkinkah? Apakah dia memiliki 80% esensi keilahian atau lebih tinggi? Namun, setelah melihat semua yang telah dilihatnya dari Yun Ce, Hua Qingying tidak merasa terkejut sama sekali dengan penemuan ini. Paman senior. Han Kuan dan Liu Jing gemetar seperti daun. Mereka tampak sangat lemah sehingga bisa saja jatuh ke tanah kapan saja. Menghilang. Ada bayangan samar, dan Yun Ce berdiri di samping mereka. Wajahnya benar-benar kosong, bahkan tidak ada sedikit pun ejekan yang terlihat di wajahnya. Dalam sekejap, kedua lelaki itu menjerit aneh seakan-akan seekor ular berbisa telah menggigit jantung mereka. Kemudian, mereka jatuh terlentang dengan cara yang hampir sama persis. Kulit mereka sepucat mayat, dan mulut mereka membuka dan menutup dengan cepat seolah-olah mereka mencoba mengatakan sesuatu. Namun, mereka tidak bisa. Yang bisa didengar hanyalah suara gigi mereka yang bergemeletuk. Yun Ce melirik Hua Caili sekilas, tetapi kali ini, dia tidak meminta izinnya. Dengan satu lambaian tangannya, dia mengubah dua master ilahi yang ketakutan menjadi patung es. Saat berikutnya, mereka hancur menjadi debu putih dan tersebar ke sekeliling, bahkan tidak meninggalkan jejak sedikitpun. Setelah selesai, Yun Ce dengan santai mengambil kristal jurang dan bertanya, apakah kamu sudah menemukan jawabanmu sekarang? Hua Caili berdiri dan berpikir dengan hati-hati. Akhirnya, dia menjawab dengan ragu, apakah itu? Kebaikan. Yun Ce tersenyum, itu jawaban yang bagus, hanya saja tidak sepenuhnya benar. Dia berhenti merahasiakannya dan berkata, apa barang termurah dan paling berharga di dunia ini? Jawaban atas pertanyaan ayahmu adalah ini, obligasi. Ikatan, Hua Caili membisikkan kata itu. Kata itu sederhana dan mudah dipahami, tetapi saat ini, kata itu membuatnya sangat bingung. Yun Ce menjelaskan dengan perlahan, kebaikan adalah salah satu bentuk ikatan. Sebagian orang menganggapnya sebesar langit dan tidak menginginkan apapun selain membalas kebaikan orang yang telah memberi mereka kebaikan 1000 kali lipat. Di sisi lain, ada orang yang, yah, Anda baru saja mengalaminya. Anda menunjukkan belas kasihan dan menyelamatkan hidup mereka, tetapi mereka menertawakan kebodohan Anda dan mencoba membunuh Anda. Hua Caili, cinta keluarga adalah sejenis ikatan. Sebagian orang menganggapnya lebih penting daripada hidup mereka sendiri dan tidak akan ragu mengorbankan hidup mereka demi keluarga, tetapi sebagian lagi hanya memandang darah daging mereka sebagai alat yang dapat digunakan dan dibuang sesuka hati. Jika kecemburuan menguasai, mereka dapat disingkirkan semudah rumput. Kepercayaan juga merupakan jenis ikatan. Ada orang yang bersedia membayar kepercayaan dengan sepenuh hati, tidak mau berkhianat bahkan jika itu mengorbankan nyawa mereka. Namun, ada juga yang menggunakannya sebagai pisau yang dapat melukai. Hubungan guru-murid juga merupakan jenis ikatan. Ada orang yang sangat menghormati guru mereka dan menempatkan mereka di atas tumpuan sepanjang hidup mereka, sementara ada yang membunuh guru mereka sendiri untuk membuktikan diri. Persahabatan, cinta, semuanya adalah ikatan. Hua Caili mendengarkan dengan serius dan saksama. Setelah beberapa lama, akhirnya dia berkata, sejujurnya, aku mengerti apa yang kamu katakan. Hanya saja, ini bukan pertama kalinya kamu mengalami kejadian seperti itu, kan? Tanya Yun Ce tiba-tiba. Hua Caili tampak terkejut dan menundukkan kepalanya, tidak, bukan itu. Yun Ce melanjutkan, jika hari ini kau membebaskan mereka, dan mereka kembali dengan seseorang yang tidak dapat kau dan aku tangani, menurutmu apa yang akan terjadi pada kita? Apakah menurutmu mereka akan menunjukkan belas kasihan yang kau berikan kepada mereka? Aku tahu. Hua Caili memejamkan mata dan menjadi semakin pendiam, tetapi betapapun mengerikannya mereka bukanlah binatang buas. Mereka adalah manusia yang hidup dan bernapas. Mereka semua memiliki teman dan keluarga, dan mereka semua mengatasi berbagai cobaan dan kesengsaraan yang kejam untuk sampai sejauh ini. Setiap kali aku bertemu dengan orang-orang seperti itu, aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah mereka hanya dirasuki oleh keserakahan atau keinginan sesaat. Aku tidak bisa tidak bertanya-tanya apakah ada kemungkinan mereka bisa kembali. Itulah sebabnya aku tidak bisa memaksa diriku untuk membunuh mereka. Dia berbisik, Bibi selalu mengatakan kepadaku bahwa kebaikan yang bodoh itu tidak baik, hanya sekadar kebodohan. Tapi aku. Dia menghela napas panjang dan membuka matanya. Kemudian,
dia berkata seolah-olah pada dirinya sendiri, tidak apa-apa. Aku baru saja memulai perjalananku. Aku akan tumbuh. Selangkah demi selangkah. Menatapnya dengan mata tajam, Yun Ce menggelengkan kepalanya dengan sangat serius dan berkata, aku setuju bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berubah dari orang baik yang memandang menyelamatkan nyawa sebagai kemuliaan, dan tanggung jawab seseorang menjadi makhluk tak berperasaan yang dapat mengubur jutaan orang tanpa berkedip tanpa tumbuh. Namun, proses ini cukup menyakitkan. Sangat mungkin menyakitkan di luar imajinasimu yang terbesar. Tetapi Anda tidak perlu mengalami pertumbuhan seperti itu. Saya yakin bahwa ayahmu dan bibimu hanya ingin mencerahkanmu tentang wajah manusia yang sebenarnya. Saya tidak percaya mereka ingin kamu tumbuh menjadi makhluk yang dingin dan tak berperasaan sepertiku. Saya yakin mereka lebih suka kamu menjaga kebaikan dan kemurnian hatimu selamanya. Hua Caili menatapnya dengan heran, dan berkata dengan nada misterius. Pertumbuhan adalah duri dan semak berduri yang harus dilalui semua manusia, suka atau tidak. Namun, kamu hanya perlu berjalan ke menara tinggi yang telah dibangun untukmu dan melihat ke bawah pada manusia dengan mata yang lebih jernih dan tidak berkabut. Hua Qingying. Di langit, Hua Qingying tidak dapat menahan rasa herannya lagi. Dia hampir tidak percaya bahwa ini adalah sesuatu yang dapat dikatakan oleh seorang pria berusia 30-an. Bab 2043, Hantu Jurang. Bimbingan, dewasa, Yun Ce membuat Hua Caili terdiam cukup lama. Dia tampak sibuk mencoba memahami dan mencerna kata-katanya. Puncak dari keheningannya yang panjang adalah sebuah dengusan. Dengusan yang sangat tajam dan merdu, tetapi tetap saja, sebuah dengusan. Yun Ce tanpa sadar menempelkan jarinya ke ujung hidungnya, apakah aku mengatakan sesuatu yang lucu? Tidak, tidak, Hua Caili buru-buru menutup mulutnya, namun terlihat jelas bahwa dia masih tersenyum, hanya saja perkataanmu mengingatkanku pada ayahku. Yun Ce, kamu masih sangat muda, tapi kamu berbicara seperti orang seusianya. Mata Hua Caili melengkung membentuk bulan sabit. Aku akan mengingat apa yang kamu katakan, tapi ada satu kalimat yang kamu katakan yang tidak bisa aku setujui. Yang mana? Kalimat di mana kau menyebut dirimu sebagai makhluk yang dingin dan tak berperasaan. Hua Caili masih tersenyum, tetapi nadanya berubah serius dan tak terbantahkan. Aku akui bahwa pengalamanku dangkal, dan mungkin aku belum pernah bertemu banyak orang sepertimu. Namun, aku yakin bahwa kamu bukanlah makhluk yang dingin dan tak berperasaan. Sebaliknya, kau adalah orang terbaik yang pernah kutemui dalam perjalanan ini. Yun Ce hendak mengatakan sesuatu, tetapi Hua Caili memotongnya, tidak perlu membantahku. Hari pertama kita bertemu di alam jurang kilin, kamu memilih untuk membantuku meskipun kita sama sekali tidak saling kenal saat itu. Berbicara tentang alam jurang kilin, kamu membalas budi Putri Helian dengan memenangkan kualifikasi untuk memasuki alam Dewa Kilin dan merebut kembali harga diri mereka yang telah lama hilang hanya karena kamu berutang budi padanya. Selain itu, kau telah menyelamatkanku lebih banyak daripada aku menyelamatkanmu, namun kau bertindak seolah-olah sebaliknya dan mencoba segala cara untuk membalas budiku 10 kali lipat. Kamu bahkan menerima permintaanku yang tidak adil agar kau menemaniku. Karena itu, kamu bukanlah makhluk yang dingin dan tak berperasaan. Kamu adalah kebalikannya. Yun Ce membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi sekali lagi dia disela oleh Hua Caili, itu belum semuanya. Aku punya satu bukti yang tak terbantahkan lagi untuk diberikan kepadamu, dan itu adalah energi cahayamu yang mendalam. Hua Caili menatap Yun Ce dengan mata berbinar-binar, aku belum pernah melihat energi cahaya yang mendalam sebelumnya, tetapi semua orang tahu bahwa, alasan mengapa praktisi mendalam dengan energi cahaya yang mendalam sangat langka, adalah karena hanya mereka yang memiliki tubuh yang suci dan tanpa cacat serta hati yang penuh dengan kebaikan dan kemurnian yang hakiki yang dapat mewarisinya. Dengan asumsi kalau ada sedikit saja kebenaran dalam rumor itu, Anda tetaplah orang yang paling jauh dari kata, dingin dan tak berperasaan, Tuan Muda Yun. Matanya begitu murni, begitu jernih, sehingga Yun Ce harus mengalihkan pandangannya. Dia tertawa masam dan berkata, apa yang telah kamu dengar tentang karakteristik unik dari energi cahaya yang mendalam hanyalah rumor. Kamu mengatakan bahwa aku adalah kebalikan dari makhluk yang dingin dan tak berperasaan, tetapi tentunya kau tidak lupa bagaimana aku secara fisik dan mental mencabik-cabik lawan-lawanku tanpa ampun selama konferensi Jurang Kilin. Astaga, aku baru saja membunuh 3 orang tanpa berpikir 2 kali. Coba tebak berapa banyak orang yang telah kubunuh sepanjang hidupku. Kamu mungkin akan terkejut dengan jawabannya. Namun, kata-kata Yun Ce sama sekali tidak membingungkan atau mengejutkan Hua Caili. Sebaliknya, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan tersenyum lebar, ayahku pernah mengatakan kepadaku bahwa penampilan dan bakat bawaan seseorang sudah ditetapkan sejak kita lahir, tidak dapat diubah dan tidak dapat diubah. Namun, selain hal-hal yang tidak dapat diubah, siapapun yang berhasil mendisiplinkan diri sehingga mereka selalu menghargai ikatan dan membenci kejahatan, dan selalu menanggapi kebaikan dan pembalasan dengan tergesa-gesa adalah makhluk yang langka dan berharga.
Orang-orang yang hidup seperti itu biasanya tidak memiliki penyesalan, dan Anda bahkan tidak dapat menemukan satu orang seperti itu dari 10.000 orang. Ragu-ragu menghadapi musuh berarti kejam terhadap diri sendiri. Berbelas kasih kepada penjahat berarti mendukung kejahatan, bisiknya pada dirinya sendiri sebelum berkedip dengan manis. Dulu, aku berpikir bahwa ajaran ayahku sangat membosankan dan cerewet, dan aku akan menjernihkannya dari pikiranku begitu aku tidak terlihat lagi. Namun, entah mengapa, sekarang aku mengingatnya dengan jelas. Ayahnya adalah salah satu dari 7 dewa dari 6 kerajaan dewa. Menerima pujian yang mungkin datang dari manusia itu sendiri sama saja dengan menerima pujian dari makhluk tertinggi di dunia ini. Baiklah, baiklah. Yun Ce mendesah kesal sekaligus malu, aku tidak punya alasan untuk meragukan kata-katamu. Kurasa, aku tidak punya pilihan selain menyebut diriku orang baik mulai sekarang, ya. Kamu orang baik, Hua Caili menekankan sebelum menambahkan, pada catatan itu, terima kasih telah mengungkap jawaban untukku. Jika aku sendirian, aku yakin butuh waktu bertahun-tahun sebelum aku menemukan jawabannya. Tidak terlihat, tetapi jarak di antara keduanya tampak semakin memendek dan menjadi lebih hangat dari sebelumnya. Pada saat inilah suara Lisu terngiang di kepala Yun Ce, sekarang aku mengerti mengapa kamu sengaja memperlihatkan energi cahaya yang mendalam itu. Tujuan utama Anda bukan hanya membangun kepercayaan dan mempersempit jarak antara Anda dan target, atau setidaknya, itu hanya tujuan sekunder. Tujuan Anda yang sebenarnya adalah membangkitkan akal sehat mereka. Benar sekali, jawab Yun Ce dalam hati, lebih dari sekali, aku menyesalkan bahwa akal sehat adalah salah satu, jika bukan hal yang paling mengerikan di dunia ini. Kamu lihat apa yang kulakukan di sana. Dia merenung dengan suara senang, dengan membangkitkan akal sehatnya mengenai energi cahaya yang mendalam, dia sekarang percaya dari lubuk hatinya bahwa aku adalah seorang pria dengan kebaikan dan kemurnian tertinggi. Meskipun dia melihatku menyiksa lawan-lawanku dan membunuh orang lain tanpa ampun dengan matanya sendiri, dia dengan sukarela membuat alasan, maaf, maksudku, bukti yang tak terbantahkan, untuk menutupi fakta-fakta itu. Itu memang taktik yang sangat tercela, komentar Lisu. Yun Ce tersenyum acuh tak acuh. Perahu itu berlayar sejak aku bertemu dengannya di kabut tak berujung. Lisu berkata, sepertinya kamu gagal. Gagal. Alis Yun Ce sedikit berkedut, bagaimana bisa? Lisu menjawab, kamu ingin membangun hubungan romantis dengannya, tetapi dia dengan jelas mengatakan bahwa kata-katamu mengingatkannya pada ayahnya. Itu jelas tidak romantis, bukan? Hah, kamu tidak mengerti. Yun Ce menjelaskan, dia adalah bunga rumah. Seseorang yang sangat terlindungi sehingga pria yang paling dikenalnya dan paling dihormatinya adalah ayahnya. Itulah sebabnya dia tidak bisa tidak mengungkit ayahnya sesekali. Komentarnya berarti bahwa citranya terhadap saya mirip dengan ayahnya, tetapi ini bukan kegagalan. Oh tidak, sebaliknya, ini adalah tanda bahwa dia perlahan-lahan mengalihkan kepercayaan dan kekagumannya terhadap ayahnya kepada saya. Ini sempurna. Lisu tidak mengerti apa yang dikatakannya. Dia tidak menjawab. Oh maaf, seru Yun Ce saat menyadari hal itu, kamu lahir tanpa orang tua. Tentu saja kamu akan kesulitan memahami apa yang aku katakan. Lisu berhenti berbicara sama sekali. Pada saat itulah datanglah kepulan debu jurang yang tidak wajar dari belakang mereka. Yun Ce segera berbalik, dan Hua Caili berteriak kaget, lihat. Itu, mungkinkah? Keduanya menatap lelaki setengah baya yang ditusuk Yun Ce ke tanah dengan pedang besarnya sendiri. Lelaki itu sudah mati, tetapi entah mengapa, tubuhnya seperti mengisap debu jurang seperti mulut yang tak pernah puas. Namun, tubuh tak bernyawa itu tidak ditelan debu jurang. Sebaliknya, warnanya semakin gelap. Pada saat yang sama, energi mendalam yang dingin dan ganas semakin kuat. Berderak. Saat berikutnya, tubuh yang gelap itu berkedut. Kemudian, orang mati itu perlahan bangkit berdiri, pedang lebarnya masih tertancap di tubuhnya. Keduanya samar-samar dapat melihat wajahnya yang pucat dan tak bernyawa meskipun ada pusaran ki keabu-abuan yang mengelilinginya. Matanya berkilau hitam seperti binatang buas yang mereka lawan. Energi mendalam milik pria parubaya itu seharusnya menghilang selamanya setelah kematiannya, tetapi tidak hanya kembali, energinya bahkan lebih besar daripada sebelumnya. Hantu jurang, bisik Hua Caili. Binatang buas yang sangat dalam yang telah rusak sepenuhnya oleh debu jurang akan berubah menjadi binatang buas jurang. Manusia yang sepenuhnya rusak oleh debu jurang akan berubah menjadi hantu jurang. Namun, ada perbedaan. Binatang buas yang takluk pada kerusakan pasti akan berubah menjadi binatang buas jurang, tetapi manusia yang takluk pada kerusakan biasanya akan hancur begitu saja. Rasio manusia yang takluk pada kerusakan dan berubah menjadi hantu jurang kurang dari 1:100.000. Keadaan seperti apa yang menyebabkan manusia yang rusak berubah menjadi hantu jurang? Ada yang menduga bahwa itu karena konstitusi khusus, dan ada yang percaya bahwa itu disebabkan oleh jiwa unik yang menyatu dengan debu jurang. Terlepas dari rumor yang beredar, tidak ada yang pernah sampai pada kesimpulan yang pasti. Mata Yun Ce berbinar-binar.
Dia telah bertemu dengan banyak sekali binatang buas dan beberapa hantu jurang sejak memasuki kabut tak berujung, tetapi dia belum pernah menyaksikan seorang praktisi mendalam yang sudah mati berubah menjadi hantu jurang tepat di depannya. Sampai sekarang. Sementara itu, hantu jurang yang baru lahir itu mencengkeram gagang pedang dengan kedua tangan dan mencabutnya dari tubuhnya, menumpahkan darah hitam kemerahan. Menatap Yun Che dan Hua Caili dengan mata hitam pekat dan tajam, dia mengeluarkan lolongan yang tidak manusiawi dan mengayunkan senjatanya langsung ke arah mereka. Hantu jurang memiliki pikiran yang merusak seperti halnya binatang jurang. Namun tidak seperti binatang jurang, mereka masih mempertahankan penguasaan energi dan naluri bertarung seperti aslinya. Di kabut tak berujung di mana debu jurang tak berujung, luka mereka akan sembuh dengan cepat, dan stamina mereka abadi. Itulah sebabnya mereka jauh lebih menakutkan dan mematikan daripada binatang jurang. Baik tekanan maupun niat serangan itu sama seperti saat pria paruh baya itu masih hidup. Bahkan, serangan itu menjadi lebih kuat karena sekarang diperkuat oleh debu jurang. Erangan kecil keluar dari bibir Hua Caili saat dia terdorong mundur 10 meter oleh serangan itu. Di sisi lain, Yun Che menyerbu ke arah pria parubaya itu dan mengaktifkan Hell Monarch, meraih bilah pedang musuh dengan tangan kosong. Terdengar suara gemuruh yang memekakkan telinga, dan tulang-tulang di tangan hantu jurang hancur berkeping-keping. Pada saat yang sama, tubuhnya yang diselimuti kabut terlempar ke udara. Tanpa ragu, Yun Che mengangkat pedangnya dan menghantamkannya ke tubuh hantu jurang. Ledakan, 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 ledakan. Berkali-kali, kekuatan dewa setengah menghantam hantu jurang. Pada serangan ketujuh, hantu itu akhirnya tidak dapat mempertahankan bentuknya lagi dan hancur berkeping-keping. Yun Che melangkah maju dan menyelimutinya dengan kekuatan Ice Phoenix, membekukan tubuhnya yang hancur. Kemudian, ia menyebarkan sisa-sisanya menjadi miliaran titik debu. Kabut tebal berwarna abu-abu muncul dari debu es. Kabut itu akhirnya bergabung dengan kabut tak berujung dan menghilang seolah-olah tidak pernah ada. Yun Che perlahan menurunkan telapak tangannya, matanya menelusuri kabut yang menghilang hingga akhir. Itu membuatku takut. Hua Caili melangkah ke arahnya dengan wajah heran dan gembira. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang berubah menjadi hantu jurang tepat di hadapanku. Sama-sama. Yun Che mengangguk setuju, kurasa kamu bisa menyebutnya kejutan yang menyenangkan. Pada saat itulah lolongan binatang buas terdengar dari suatu tempat. Mereka jelas terkejut oleh keributan yang keras dan tiba-tiba itu. Kita bisa bicara nanti. Ayo pergi. Kedua praktisi hebat itu menarik kehadiran mereka dan segera menjauh dari lolongan itu. Tepat sebelum kabut tak berujung menutupinya, Yun Che diam-diam menoleh ke belakang ke tempat hantu jurang dulu berada. Mengapa lautan jiwamu bergetar begitu hebat? Li Su tiba-tiba bertanya. Dia tidak pernah terguncang seperti ini bahkan ketika dia bertemu Dewa Kilin di alam Dewa Kilin. Kurasa, aku menemukan sesuatu yang luar biasa, jawab Yun Che penuh teka-teki, suaranya terdengar samar seolah sedang teralihkan. Tapi aku butuh waktu untuk memastikannya. 10 hari kemudian, di pinggiran kabut tak berujung. Aku masih belum bisa menghadapi kematian seseorang setenang dirimu. Apakah aku lemah? Tidak, kamu terlalu baik hati untuk dunia ini. Lagi pula, kamu dilahirkan untuk melihat hal-hal terbaik dan terindah yang ditawarkan dunia ini. Tentu saja, kamu tidak bisa terbiasa dengan nasib yang lebih buruk daripada kematian. Nasib yang lebih buruk daripada kematian. Hua Caili berpikir sejenak sebelum bertanya, apa yang mungkin lebih buruk daripada kematian? Dia telah mengajukan terlalu banyak pertanyaan selama 10 hari terakhir, dan dia bahkan tidak menyadarinya. Oh, banyak sekali. Yun Che menatap ke depan tanpa tujuan saat menjawab pertanyaannya. Bisa jadi menyaksikan tanah airmu hancur menjadi debu. Ini bisa berarti kehilangan orang-orang yang Anda cintai selamanya. Mungkin mengetahui kebenaran sudah terlambat untuk mengubah apapun. Itu bisa jadi keputusasaan yang tak berdaya. Bisa jadi kamu percaya pada orang yang salah dan disakiti oleh orang yang kamu percaya. Ada banyak. Kematian memang menakutkan, tetapi pada akhirnya itu hanyalah momen kesakitan dan ketakutan. Dalam beberapa kasus, itu bahkan bisa menjadi pelepasan manis yang sangat dicari banyak orang. Hua Caili tanpa sadar menekankan tangannya ke ulu hatinya. Nada suaranya tenang dan lembut, jadi mengapa kata-katanya begitu mencekiknya. Tanpa sadar, dia teringat ayahnya, bibinya, kerajaan dewa pemecah langit. Hua Caili menggelengkan kepalanya sekali dan menjawab, aku tidak pernah memikirkan hal-hal seperti itu, dan aku masih tidak berani memikirkannya sekarang. Hanya mendengarkannya saja membuatku merasa dingin. Mengalami salah satu dari nasib ini akan menjadi tragedi yang tidak dapat dibayangkan. Yun Che meyakinkannya sambil tersenyum, jangan khawatir. Seseorang sebaik dirimu akan dilindungi oleh surga. Bahkan jika itu tidak terjadi, orang-orang yang kamu cintai tidak akan pernah membiarkan tragedi dunia ini menodai setitik pun dirimu. Hua Caili menoleh menatap Yun Che sejenak sebelum bertanya dengan serius, aneh sekali. Kamu jelas-jelas berusia 30-an,
tetapi kamu tahu banyak hal. Rasanya seperti kamu adalah seorang senior yang telah menjalani banyak kehidupan. Mungkin karena pengalaman saya, tidak biasa dibandingkan dengan banyak orang. Dan, dia berhenti dan ragu-ragu untuk waktu yang tidak biasa. Akhirnya, dia menggigit bibirnya seolah-olah untuk menegaskan tekadnya dan berkata, sejujurnya, aku belum berusia 30-an, saudariku. Hah! Mata Hua Caili membelalak karena heran, tapi aku melihat dengan jelas usia tulangmu di konferensi Dewa Kilin. Kamu baru saja melewati usia 30. Yun Ce menghentikan langkahnya, dan pengukurannya benar. Hanya saja tablet itu mengukur usia tulang manusia, dan aku. Cahaya biru tiba-tiba bersinar di tubuhnya, dan bayangan naga biru besar perlahan muncul dari punggungnya. Saat berikutnya, tekanan naga kuno membekukan seluruh ruang. Ah! Hua Caili berteriak kaget dan menjauh setengah langkah dari Yun Ce. Dia menatapnya dan siluet naga yang menutupi tubuhnya dengan mata terbelalak. Yun Ce menurunkan lengannya sambil tersenyum, dan tekanan serta bayangan itu menghilang. Guruku menganugerahkanku sumsum dan jiwa naga, jadi tulang dan darahku berbeda dari orang kebanyakan. Tentu saja, tablet mendalam yang disesuaikan untuk mengukur usia tulang manusia tidak dapat mengukur usiaku secara akurat. Sudah kubilang tuanku menyelamatkanku saat aku berusia sekitar 10 tahun. Sudah lebih dari 100 tahun sejak itu. Sejujurnya, usiaku mungkin sekitar 120 tahun. Ketika dia melihat Hua Caili masih memasang ekspresi tertegun, dia berkata dengan menyesal, guruku telah memerintahkanku untuk merahasiakan sumsum naga dan jiwa nagaku. Itulah sebabnya aku memilih untuk merahasiakannya darimu. Aku minta maaf, dan aku akan dengan senang hati menerima hukuman apapun untuk meredakan amarahmu. Jika Hua Caili terkejut, maka Hua Qingying tidak bisa berkata apa-apa. Jauh di atas langit, dia merasa seolah-olah sejuta gunung runtuh di dalam benaknya. Hua Caili masih terlalu muda dan tak berpengalaman untuk mengatakan apa yang istimewa dari jiwa naga Yun Ce, namun Hua Qingying bukanlah keduanya. Dewa naga, gumamnya pada dirinya sendiri dengan keheranan yang mendalam, itu, di atas naga leluhur.